Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk hari ini untuk pertemuan ke-10 ya kita secara daring aja ya, karena saya baru dari luar kota ya, saya buatkan video pembelajarannya. Oke, untuk pertemuan ke-10 mata kuliah biologi sel, kita sampai ke pembahasan mengenai badan Golgi. Nah, di situ bisa dilihat di badan Golgi ada bagian-bagiannya. Nah, itu ada pemasukan vesikel transport, itu untuk memasukkan pori-pori ataupun zat yang akan masuk. Kemudian juga ada vesikel transport yang keluar dari badan Golgi. Biasanya ini semacam ini ya, untuk pengemasan protein itu sebelum disalurkan ke sel-sel yang lainnya dari nukleus ke badan Golgi dan menuju keluar sitoplasma. Kemudian komponen aparatus Golgi itu terdiri dari 3 komponen, ada bagian sisterna, vesikula, dan vakuola. Untuk aparatus Golgi itu sisterna ada muka trans, sisi pengirim aparatus Golgi, muka cis. Ini adalah sisi penerima aparatus Golgi. Kemudian ada vesikula transport dari RE, pembentukan vesikula baru, dan vesikula transport dari Golgi. Nah, ini aparatus Golgi ada 3 komponen, yaitu sisterna, vesikula, dan vakuola. Kemudian karakteristik umum dari badan Golgi terdiri dari tumpukan piring pipih yang berongga, yang di dalamnya itu dengan tujuannya menggelembung dan dikelilingi oleh benda-benda yang bulat. Kemudian organelnya ini dikaitkan dengan fungsi sekresi sel. Terdapat hampir di semua sel eukariotik. Setiap sel hewan itu memiliki 10 hingga 20 badan Golgi. Sel tumbuhan ini memiliki hingga ratusan badan Golgi, dan badan Golgi pada tumbuhan biasanya disebut dengan diktiosom. Kemudian struktur aparatus Golgi itu berupa berkas kantung berbentuk cakram yang bercabang menjadi serangkaian pembuluh yang sangat kecil di ujungnya. Kemudian badan Golgi ini dibangun oleh membran yang berbentuk tubulus dan juga vesikula. Nah, itu bisa dilihat dari nukleus, dia itu akan menyalurkan protein ke retikulum endoplasma, baik yang halus atau yang kasar. Kemudian dari RE itu protein akan disalurkan melalui wadah namanya vesicle transport. Nah, dia itu masuk ke bagian badan Golgi. Setelah dikemas baru nanti dia itu akan dikeluarkan dari badan Golgi dan akhirnya keluar ke dari membran sitoplasma keluar sel untuk dia disalurkan ke sel-sel tubuh yang membutuhkan, baik itu untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian aparatus Golgi ini mempunyai 2 bagian, yaitu bagian cis dan bagian trans. Maksudnya itu ada bagian yang atas dan bagian yang bawah. Nah, untuk bagian yang cis ini dia menerima vesikel-vesikel yang pada umumnya berasal dari retikulum endoplasma kasar. Kemudian yang bagian trans akan melepas vesikel-vesikel untuk didistribusikan. Keterangannya untuk vesikel ini, yang pertama itu vesikel retikulum endoplasma, kedua vesikel eksositosis, ketiga sisterna, keempat membran sel, dan kelima vesikel sekresi. Kemudian untuk pembentukan aparatus Golgi ini berasal dari vesikula yang dikirim dari RE. Vesikula ini disebut dengan vesikula transisi. Vesikula transisi ini yang dikirim dari RE bermigrasi dan lalu melebur dengan membran sisterna yang ada sedemikian rupa untuk membentuk badan Golgi dan mewujudkan pertumbuhan organel.
Kemudian Golgi ini, nah itu ini ya, untuk penyaluran protein ya dari retikulum endoplasma ke badan Golgi dan akhirnya menuju ke membran plasma. Seperti tadi itu ada nukleus yang membuat protein, kemudian ke retikulum endoplasma, ke badan Golgi dan ke membran plasma dan disalurkan ke luar membran plasma. Kemudian ini adalah pembentukan badan Golgi dari endoplasma, dari retikulum endoplasma. Nah, di situ bisa dilihat ada tahapan lanjut pertumbuhan ke badan Golgi, pembentukan vesikular segregasi pada permukaan trans, dan terjadi pembelahan badan Golgi. Kemudian peran aparatus Golgi, tentunya dia itu akan memproses protein dan molekul lain yang akan diekspor keluar sel atau membran sel untuk semacam proses pematangan. Kemudian ada proses glikosilasi, bisa dicari sendiri nanti di Google. Kemudian menyiapkan sekret untuk sekresi sel, reparasi membran sel, pembentukan senyawa penyusun dinding sel, dan pembentukan akrosom. Nah, ini semacam pengemasan protein dan untuk disalurkan ke membran plasma. Dari ribosom, tempat sekresi protein, masuk ke retikulum endoplasma, dikemas, masuk ke bagian badan Golgi, baik itu yang cheese, bagian atas dan bagian bawah. Setelah itu dikemas lagi melalui vesicle secretory, akhirnya ke membran plasma dan dikeluarkan. Nah, ini sama juga untuk pengemasan protein dari RE ke badan Golgi. RE, badan Golgi, kemudian membran plasma. Kemudian pembentukan dinding sel pada badan Golgi. Badan Golgi ini berperan dalam pembentukan papan sel dan dinding sel selama proses anafase, yaitu mitosis pada fase anafase dan telofase mitosis dan meiosis kedua. Sebelum anafase, kompleks Golgi ini berada di luar kumparan. Selama anafase, kompleks Golgi ini melepaskan